Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Kita bertemu kembali dalam renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, saya Ana Rora Novianti, member DFJ Fellowship 12 dari Depok. Hari ini, Rabu 20 November 2024, renungan akan dibawakan oleh Kak Ria Angelia Wibisono, admin DFJ Fellowship 4 dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya dalam renungan Fresh Juice hari ini. Hari ini tema Injil kita adalah mengenai perumpamaan Mina. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu, baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya, serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya rasa sangat relevan khususnya bagi kaum muda. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 14-30 ada perumpamaan yang mirip dengan perumpamaan mina ini, yaitu perumpamaan tentang talenta. Bedanya dalam perumpamaan tentang talenta,
Setiap hamba mendapat jumlah talenta yang berbeda, dan laba yang mereka hasilkan sebanding dengan modal awal yang didapatkan, kecuali satu hamba yang tidak mengembangkan talentanya. Ada satu kata yang populer di kalangan anak muda masa kini, yaitu privilege. Seringkali kalau kita melihat orang yang sukses, kita melabeli bahwa dia punya privilege. Contohnya karena dia berasal dari keluarga yang kaya. Tentu saja hal ini masuk akal. Anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan, dari kecil gizinya baik, pendidikannya tinggi, pergaulannya positif. Tidak heran kalau dia lebih mudah meraih kesuksesan. Ini ibaratnya perumpamaan talenta. Karena modal awalnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Sedangkan dalam perumpamaan tentang mina, setiap hamba mendapatkan jumlah mina yang sama. Satu mina untuk setiap orang. Dan ternyata kemampuan mereka mengembangkan mina itu berbeda-beda. Ada yang menjadi 10 mina, 5 mina, tapi ada yang malah menyembunyikan minanya sehingga tidak berkembang. Dari perumpamaan tentang mina ini ada 2 poin pembelajaran yang saya dapatkan. Pertama, hamba ketiga yang menyimpan mina tidak percaya pada tuannya. Bukannya berterima kasih atas modal yang dimiliki, dia malah sibuk menyalah-nyalahkan tuannya. Ketika hamba-hamba lain bergerak untuk mengembangkan modal tuannya, hamba ketiga diam saja dalam pikiran negatifnya. Jika kita memiliki persepsi negatif tentang diri kita atau tentang kondisi dan latar belakang kita, itu artinya kita tidak percaya pada Tuhan yang menciptakan kita. Dan persepsi negatif ini bisa menghambat pertumbuhan kita. Bukannya mengevaluasi dan memperbaiki diri, malah sibuk menyalahkan keadaan. Jangan ya Dek ya, nanti kita jadi susah menemukan peluang yang baik karena larut dalam pikiran negatif loh. Contohnya, bagi kaum muda yang baru menyelesaikan pendidikan, menghadapi dunia kerja kadang tidak seindah harapan. Ada yang berharap bisa bekerja sesuai passion atau minatnya, tapi tidak mendapat peluang yang baik. Jika kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang kita cintai, cobalah mencintai pekerjaan yang kita dapatkan. Saya sendiri dulu juga tidak berminat bekerja di perbankan, tapi saya lalu mencoba melihat hal-hal baik yang saya dapatkan dari pekerjaan saya. Misalnya, saya jadi belajar hal-hal baru, network saya luas, dan pengetahuan tentang dunia bisnis juga saya dapatkan. Hal-hal baik ini belum tentu saya dapatkan jika dulu saya bersikeras hanya mau bekerja sesuai passion awal saya. Kedua, dengan modal awal yang sama, ada hamba yang bisa mengembangkannya hingga 5 bahkan 10 kali. Tentu hamba-hamba ini punya strategi sendiri sehingga bisa mencapai hasil yang lebih baik. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa dia memiliki privilege yang tidak kita miliki. Saya rasa lebih baik kita realistis, membandingkan progres kita sekarang dengan kondisi kita di masa lalu dan bukan berangkat dari komparasi dengan orang lain. Selain itu, ada hal yang diberikan Tuhan dalam jumlah yang sama pada setiap orang. Contohnya adalah waktu. Satu hari bagi semua orang sama-sama 24 jam. Dan rentang masa muda yang kita miliki pun sama waktunya. Karena tidak ada kan orang yang tiba-tiba saja loncat usia dari 17 menjadi 30. Anggaplah usia yang bisa dikatakan masa muda itu dari masa remaja hingga 35 tahun, seperti batas usia OMK. Dalam rentang waktu masa muda tersebut, bagaimanakah cara kita mengisinya? Inilah yang sangat menentukan hasil yang kita dapatkan. Berapa kali lipat dari modal awal yang kita miliki. Masa muda adalah masa yang sangat menentukan, karena banyak keputusan-keputusan penting yang kita buat di masa muda. Mau menempuh pendidikan di bidang apa, bekerja sebagai apa, bekerja di mana, bahkan sampai menikah dengan siapa. Kalau kita tidak memanfaatkan masa muda kita dengan tepat, hasil yang akan kita tuai kelak kurang maksimal.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 disebutkan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Selagi masih muda, baik kalau kita memperluas pergaulan. Tapi kita akan dipengaruhi oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maka pastikan inner circle kita terdiri dari teman-teman yang positif, mendukung kita untuk maju dan bisa mengingatkan kita. Ada baiknya juga kita mencari mentor-mentor yang dapat membimbing kita. Masa muda juga merupakan masa di mana energi sedang tinggi-tingginya, sehingga baik untuk mencari tantangan bukan kenyamanan. Saya ingat beberapa teman saya pertama kali mencoba kelas yoga. Salah satunya bilang dia menanti-nanti gerakan pendinginan di mana kita akan berbaring selama beberapa saat. Lalu kata teman yang lain, baringan itu enak karena sebelumnya kita dibuat menderita dulu. Saya rasa ini benar sekali. Healing itu menyenangkan karena sebelumnya kita sudah suffering. Tanpa suffering, buat apa kita perlu healing? Jangan takut dengan tantangan dan kesulitan, sebab itulah yang menjadikan kita lebih kuat. Saya perhatikan sekarang ada tren anak muda memperkenalkan diri di media sosial dengan menyebut nama, usia, pekerjaan, domisili, hingga agama dan suku. Tidak lupa menyertakan foto yang paling demure, paling cutesy. Ya, namanya juga usaha menjaring jodoh. Sah-sah aja kok, kan salah satu kegalauan anak muda sekarang adalah menemukan pasangan hidup. Saya juga mendukung teman-teman muda yang punya standar tinggi soal pasangan. Asalkan standar tinggi ini diukurkan juga pada diri sendiri. Kalau kita berharap punya pasangan yang pekerja, kita terlebih dulu rajin bekerja. Kalau kita punya tipe pasangan yang atletis, kita pun harus giat berolahraga. Kalau kita pingin punya pacar yang bisa diajak rosario bareng, ya mulai biasakanlah rosario sendiri dulu. Jangan nanti kalau sudah ada pasangannya, malah lupa isi doanya. Teman-teman, terlepas dari privilege kita yang berbeda-beda, dengan iman yang teguh dan strategi yang tepat, kita bisa melipat gandakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mohon bukalah mata kami untuk dapat mengenal diri kami lebih baik lagi, untuk dapat melihat hal-hal baik yang kami miliki, sehingga dengan hati penuh syukur, kami dapat mengelola mina yang Engkau percayakan kepada kami, dan melipat gandakannya demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Fresh Juice. Terima kasih Kak Ria atas renungan hari ini. Semoga kita semua mau memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan agar semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Sekian renungan hari ini, Rabu 20 November 2024. Sampai bertemu lagi di renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Salam Fresh Juice.